biker kita, yaitu Bro Andra yang telah menyelesaikan perjalanan ke perbatasan Timor Leste ya. Perkenalkan dulu. Oke, Bro Andra ini. halo bikers, saya Andra Bels dari Ventus Order Indonesia. Kebetulan Optimum mentor saya dalam jalan ke Timor Leste. Oke, kita pindah ke dalam, duduk, kita akan ngobrol lebih lanjut. Selamat datang di channel YouTube Moto Bikers. Kembali dengan Stephen Langitan, penulis buku Naik Motor Seorang Diri Jakarta London 30.000 km. Salam jelajah, saya Andra Bels dari Kuwait. Kebetulan kemarin kami berangkat ke Indonesia Timur, Jakarta to Timor Leste, Ride for Friendship. Berangkat tanggal 23 Januari, dilepas di Kawan Sakti Motor di Bekasi. Perjalanan kami ini menempuh kurang lebih di atas 10.000 km dan berakhir 50 hari. Kemarin saya baru tiba hari Minggu di Bekasi. Perjalanannya cukup mengesankan dengan cuaca yang ekstrim di bulan Januari, Februari sampai Maret ya. Iya. Jadi, jaraknya berapa kilometer jadi totalnya? Totalnya 11.862 km. 11.000 lebih ya? Ya. Wah, luar biasa. Karena saya tema explore ya, ke Ya. setiap daerah kita masukin untuk destinasi wisata, kuliner, sosial, budaya. Oke. Om Steven. Sekarang kita ngomong tentang visi dan misi dari perjalanan tersebut selama 50 hari. Oke, visi-misi saya adalah pertama sesuai dengan temanya Ride for Friendship. Jadi berkendara menemui teman-teman di Indonesia Timur, menjalin persahabatan, saling sharing kepada teman-teman indahnya Indonesia, dan di situ kita membawa sosial, budaya, wisata, dan kuliner. 4 aksi yang ada di Ikatan Motor Indonesia. Salah satunya kita bagi-bagi masker 2.000 di daerah NTT dan NTB. Budayanya kita memasuki beberapa daerah budaya di Praijing, di Sumba, ada di Flores, beberapa, dan wisata kita mengunjungi beberapa destinasi wisata di Indonesia Timur dan makanan khas yang ada di Indonesia Timur, kulinernya ya. Iya. Okay. Saya ikuti perjalanan Bro Andra ini dari awal sampai finish ya. Ternyata faktor cuaca sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi sekali. Nah, boleh dijelaskan kendala-kendala di faktor cuaca ini? Faktor cuaca pertama dari keberangkatan kami dengan Brodonai tanggal 23 Januari sudah musimnya emang iklimnya hujan ya. Jadi kita tetap berjalan karena sudah rundown dan schedule-nya matang. Jadi emang iklim Indonesia di bulan-bulan tersebut agak-agak lumayan hujan dan angin ya. Jadi tetap kami berjalan dan memasuki di daerah NTB sampai kami terhenti dengan 8 hari pelayaran penyeberangan yang tidak bisa nyebrang karena cuaca di Sape ya. 8 hari? 8 hari saya tunggu. Jadi itu tidak bisa nyebrang menunggu ombak STP, atau ya. menunggu cuaca yang mengakibatkan ada ombak besar begitu. Betul, ya? jadi BMKG mengizinkan setelah 8 hari kita terhenti di Sape. Jadi kita nggak hanya berhenti di Sape, kita eksplor ke Sumbawa Besar, Tambora, Dompu, sampai Bima. Berarti 8 hari itu juga ada positifnya ya? Ada positif, dengan kondisi cuaca ekstrim, jadi banyak wisata yang kita menggali lagi. Ya. Nah, saya suka sekali itu. Kadang-kadang istilahnya kita sebut blessing in disguise. Blessing in disguise. Dikatakan kita harus tertunda karena ombak menunggu, tapi kita bisa manfaatkan waktu untuk mengeksplor lagi lebih dalam di. Lebih dalam, wisata-wisata yang ada di NTB. Ini menjadi contoh buat para biker karena tidak harus frustrasi 8 hari, tetapi kita juga bisa menggali kesempatan yang lain-lain. Ya. Betul. Nah, saya dengar juga perjalanan itu banyak hujan. Betul. Dan setiap hari hampir hujan, betul nggak? Hampir hujan, bener Om Steven. Itu tetap riding ya? Tetap riding, karena memang sebelum berangkat kita dilengkapi dengan aparel yang cukup untuk perjalanan jauh, dari jas hujan, sepatu, helm, dan beberapa komponen lainnya lah untuk riding dalam cuaca ekstrim ya. Nah, sekarang dalam kondisi hujan ya.
kita udah tahu bahwa kita membutuhkan peralatan yang lengkap dengan memakai jaket hujan, begitu betul, ya. Betul. Nah, sekarang bicaranya adalah kesehatan. Alhamdulillah Om Steven, selama 50 hari. Bagaimana mengatasinya? Kan hujan, gitu kan, banyak ketemu teman, ngobrol, disambut di sana sini. Terus kesehatannya bagaimana? Oke, jadi emang sebelum berangkat kita dilengkapi dengan beberapa vitamin ya, terutama ya. Vitamin, antigen juga kita bawa. Yang hidung untuk kita pastikan bahwa kita negatif pertama. Vitamin yang kita bawa, vitamin A, B, C, D terutama ya. Dan obat-obat yang familiar dengan cuaca, misalnya flu. Coba alhamdulillah semua teratasi dan tidak ada kendala apapun. Karena satu prinsipnya, kita berkendara harus safety. Dan sore kita masuk hotel, tidur normal, pagi kita breakfast, jalan lagi. Nah, begitu ya. Berarti Anda menghindari juga riding malam ya? Menghindari banget. Menghindari banget ya. Jadi malam itu sebaiknya buat tidur, istirahat. Ya, pasti makan yang cukup. Makan udah pasti, makan betul. Dan istirahat tidur. Jadi walaupun hujan, tetap optimis dan jaga kesehatan. Dan begitu malam istirahat tidur. Istirahat yang cukup dan makan yang bagus lah. Pas sehat 5-10. Nah, ini adalah tips yang benar ketika riding. Kita barangkali banyak kali terpesona dengan ajakan teman-teman setempat. Ngobrol sampai malam, coba kita batasi sampai jam 8 malam. Nah, itu dia. Dibatasi sampai jam 8, jam 9 ya. Jam 8, jam 9 dan kita minta izin kepada teman-teman yang di daerah bahwa kita harus istirahatnya cukup. Nah, itu dia. Oke, Bro Andra. Saya lihat juga banyak teman yang menyambut Anda di perjalanan. Ini tipsnya bagaimana? Katanya Anda cuma berdua saja, tapi di jalan itu banyak banget gitu yang menjemput dan mengantar. Itu komunikasinya lewat apa? Jadi komunikasinya pertama sosial media. Iya kan? Sosial media itu penting sekali buat kita untuk berkendara jauh. Karena dengan sosial media kita tersentuh dengan teman-teman yang dari jauh maupun di luar negeri mungkin ya. Karena dengan sosial media semua dunia itu tanpa batas. Semua orang mengetahui. Dan kita saling mengenal mereka nanti dari daerah ke daerah, saling berbagi sharing. Kuncinya satu, positive thinking, berkendara dengan hati, dan visi dan misi yang kuat untuk sampai ke tujuan. Nah, itu dia tipsnya. Nah, sekarang soal sosial media. Sekarang kan banyak biker juga minta dikondisikan seperti itu. Begitu, gue nih posting nih, sekarang gue ada di sini. Tolong dong, lu yang di sana jemput gue. Apakah Anda melakukan seperti itu? Sebenarnya kita nggak harus kayak gitu ya. Jadi dengan upload foto kita dari daerah ke daerah, mereka juga cukup mengetahui posisi kita. Jadi emang teman-teman bikers cukup peka terhadap perjalanan kita. Jadi setiap daerah mereka selalu memantau perjalanan kita. Nah itu kita bertemu dengan mereka senang sekali. Nah itu dia. Yang penting kita jangan terlalu berharap dengan teman-teman di sana juga ya untuk dikondisikan. Yang penting datang dan secara spontan rekan-rekan akan menyambut sendiri gitu ya. Betul. Itu dia tipsnya. Jadi kita emang berkendara harus dengan hati. Ya. Oke. Sekarang kita bicara saat berada di lokasi yang terjauhnya. Itu di mana yang terjauhnya? Jauh jadi gini Om. Jadi perjalanan saya harusnya sampai Tutuala, Timor Leste. Karena H-2 kita dapat berita baik. Setelah H-1 sampai hari hanya ada keputusan dari negara Timor Leste untuk lockdown total. Karena tingginya COVID di Timor Leste, jadi kami terhenti di perbatasan. Jadi kita nggak mati di perbatasan, tetap kita berkomunikasi dengan teman yang ada di Timor Leste, Om Boy Sabah. Jadi kita tetap eksplor ke 3 perbatasan, ke Wini, Motain, Motamasin. Jadi cukup bagi saya, karena peraturan negara di Timor Leste kita hormati, karena COVID tinggi, tidak menutup perjalanan saya sampai di situ. Jadi tetap kita eksplor di Pulau Timor terutama ya. Iya, walaupun tidak bisa masuk Timor Leste karena COVID, tapi ini pun juga memberikan kesempatan buat Bro Andra dan Donai untuk eksplor lebih dalam. Eksplor lebih dalam. Wah, kita masuk luar biasa. Di 2 jalur, tengah dan selatan, dari Malaka sampai Kolobano pulang. Nah, itu dia. Jadi jangan pernah ada rasa kecewa begitu ya. Harus semangat. Semangat. Pasti ada kesempatan berikutnya bisa ke Timor Leste. Bisa ke Timor Leste lagi. Siap Bro Andra. Nah, sekarang Bro Andra, tips buat teman-teman
teman-teman di sahabat motobikers yang menonton di video channel ini, kira-kira apa yang Anda mau berikan? Pertama, kita kalau pergi jauh harus persiapkan yang matang ya, terutama dari anggarannya, dari aparel, dari semua. Lebih bagus lagi kalau ada sponsor. Karena sponsor itu akan memberikan, kalau kita memberikan sesuatu yang baik terhadap perjalanan kita, ya kan? Dan yang paling utama motor. Jadi motor kita harus fit dengan brand yang kita pakai, dengan apa? Dengan hati lah pastinya ya. Motor sama hati harus sama. Wah, luar biasa. Jadi menurut Bu Andra, yang namanya sponsor itu sebetulnya perlu ya? Sangat perlu sekali. Itu pun tidak mudah didapatkan. Ya, itu semua ada perjalanannya ya. Portfolio yang baik, yang bagus. Jadi sponsor mempercayai kita untuk membawa brandnya untuk sampai ke tujuan. Aduh, itu tipsnya yang paling baik. Itu dia, jadi teman-teman sahabat motobikers, keberhasilan Bro Andra dan Bro Dona ya, Ride for Friendship ya, Jakarta Timor Leste dalam waktu 50 hari. Itu berkat dukungan adanya sponsor, sehingga Bro Andra dan Bro Dona semangat menjalankan touring ini. Betul. Sponsor itu dinamika yang paling luar biasa, paling penting lah gitu kan. Tanggung jawab kita kalau berperan sponsor lebih dari kita biasa sendiri. Betul. Terutama untuk brand yang kita pakai ya, untuk keberhasilan perjalanan kita. Nah, boleh tahu sedikit nggak di kerjasama yang diharapkan oleh sponsor itu apa sih? Kerjasama tidak terlalu berlebihan sih sebenarnya. Jadi produk yang kita pakai yang pasti produk unggulan ya, dan kita berbagi sharing kepada teman-teman bikers. Produk yang kita pakai itu produk bagus tentunya, dan banyak mungkin keberhasilan dari produk itu setelah kita pakai sampai mungkin 12.000 km, dan itu aman, bagus untuk teman-teman bikers pakai juga. Jadi feedback dari sponsorship harus bagus dan berhasil. Itu yang paling utama. Itu ya, harus jelas juga ya. Harus jelas. Nah, sekarang Bro Andra kan berdua nih tadinya sama Bro Dona. Nah, kedepannya apakah mau solo riding dan ada rencana mau kemana? Untuk kedepannya saya akan memilih solo riding. Mungkin mudah-mudahan bisa tercapai, mau ngikutin Rob Stephen nih ke Eropa. Jadi saya punya impian sama kayak Rob Stephen tetap explore di luar Indonesia ya. Off-roader. Rob Stephen mentor saya harus membawa Indonesia lebih teman-teman sahabat motobikers, baru saja saya ngobrol dengan Bro Andra. Semoga video yang disajikan berguna dan bermanfaat buat teman-teman. Kita berdua sangat mengharapkan teman-teman juga bisa mengikuti perjalanan seperti Ride for Friendship atau tema-tema yang lain ya. Silahkan Anda buatkan dan membuat juga dengan persiapan melalui proposal ya. Proposal yang bagus ya. Proposal itu sangat penting karena segala sesuatunya bukan hanya angan-angan, kemudian bayang-bayang, kemudian langsung berangkat. Nggak bisa, Bro. Semua harus ditulis dulu. Jadi ditulis, oret dulu kan. Ngobrol sama teman, gue pengen nih kesini, dioret baru dirapikan menjadi sebuah proposal dengan punya visi dan misi yang jelas. Nah, setelah itu menentukan rute dan menentukan anggaran. Nah, begitu tahu anggarannya besar, ternyata kita perlu bekerja sama dengan sponsor. Nah, seni dari sebuah touring, sebuah perjalanan jauh adalah sebenarnya sponsorshipnya. Sponsor itu bagaimana kita merangkul perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama. Dan mereka menyediakan ada dana, ada juga produk yang bisa kita pakai. Nah, disinilah keberhasilannya, sehingga kita bisa bertanggung jawab kepada para sponsor. Kalau kita nggak ada sponsor, aduh kayaknya berat juga ya. Satu hal yang saya minta terima kasih untuk sponsor utama kami, IBS, Ida Bagus Subaga. Ini ya? Ya, salah satu pembina Poin Bekasi yang memberikan support sampai titik akhir saya sampai di Limos Cafe. Jadi itu saja teman-teman. Pantau terus channel Motobikers. Kita akan terus menggali teman-teman yang sudah melakukan perjalanan touring jauh
masih ada nih rekan-rekan di belakang saya, di depan saya ini ada seorang rekan juga yang siap mau berangkat, tapi tunggu dia pulang dulu baru kita wawancara. Ya, jadi kita video channel Motobikers akan bertemu dan menggali teman-teman para biker yang melakukan touring gitu ya. Kita akan gali lah, kita akan berbagi cerita, berbagi informasi supaya teman-teman yang lain juga punya semangat mau jalan lebih jauh lagi, benar? Ya betul. Nah, motivasi yang bagus itu ya. Ya, jadi kalau udah Timor Leste ini saya nggak cukup. Nggak cukup. Pengennya masih panjang ya. Oke, kita doakan semoga wabah COVID segera berakhir. Kita bisa melakukan rencana-rencana touring yang lebih gila lagi. Oke, salam hormat dari Stephen dan Andra dari Cafe Limos di Galaxy Bekasi.